أنا مش كيان ليلي يلي 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 بالغرام من لطاف بيننا وبيني يا قلبي خطا وحدة يا أنا مش كيان China say dong si pacay Americans say hello and we are as Muslim nahnu ijabatakum bisalam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-kitabah والكتابة للقراءة wal-qira'ah lil-ma'rifah والمعرفة للإبادة والإبادة لله ta'ala. Yang sama-sama kita hormati pengasuh pondok pesantren Al-Mansyuriyah Umina Haja Siti Fatimah. Yang sama-sama kita hormati pimpinan pondok pesantren Al-Mansyuriyah Abina Kiai Haji Ahmad Salahuddin SAG. Yang sama-sama kita hormati Kepala Madrasah Alia Dr. Andes Kiai Haji Encep Miftahul Muna MPD. Yang sama-sama kita hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Ustazah Haja Siti Afia SPD. Yang sama-sama kita hormati para ustadz wal ustazah yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Yang sama-sama kita hormati para orang tua yang telah hadir di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, serta santriawan dan santriawati yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat sehat tiada henti. Kini sudah terbukti gaya hidup semakin bergengsi, Pakaian rapi berdasi, rumah mewah berpagar besi, di depannya terdapat mobil Mercy, perabotan mewah meja dan kursi, ditambah TV dan CD, makanan keju dan roti. Ini anugerah yang patut kita syukuri. Betul apa betul? Selanjutnya, salawat bertangkaikan salam. Marilah sama-sama kita haturkan kepada Baginda Alam, Intan Mutiara Mekah, Siti Jantung Aminah, Akhirul Anbiya, Imamur Rasul, pendobrak kebatilan, Syahiduna wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkanlah kami untuk menyampaikan pidato ilal yang berjudul Adab terhadap kedua orang tua. Hadirin, kita renungkan sejenak. di dunia ini tidak ada seorang pun manusia yang terlahir tanpa adanya orang tua. Betul? Kecuali Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka sepatutnya lah kita wajib menyayangi dan menghormatinya. Ketika ayah banting tulang, Peras keringat dengan penuh semangat, mencari nafkah, pergi pagi pulang malam, bahkan tidak jarang seorang ayah yang pergi pagi pulang pagi demi mempertahankan hidup keluarganya. Begitu pula dengan seorang ibu, perjuangannya tidak kalah dengan seorang ayah. ia mengandung dengan susah payah, Wahnan ala wahnin, berat di atas beban yang paling berat, melahirkan, menyusui, merawat, mengasuh, dan mendidiknya dengan penuh kasih sayang. Begitu hebat dan dahsyatnya pengorbanan seorang ibu. Bahkan kata Nenek Zahra dan Farah, orang tua zaman all, anaknya bukan cuma 2 atau 3 saja, tetapi bisa sampai 1 lusin setengah. Dan alhamdulillah semuanya jadi orang, tidak ada yang jadi nyamuk. Betul apa betul? Allah telah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha
Sadaqallahul azim. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. hadirin, ada sebuah kisah nyata tentang bukti kecintaan dan tanda bakti seorang anak kepada ibunya. Kisah ini terjadi di negeri Yaman. Di negeri ini tinggallah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak, tubuhnya belang. Walaupun cacat, ia tidak pernah durhaka kepada ibunya. Suatu ketika ibunya sangat ingin pergi haji. Mendengar hal itu, Uwais sangatlah ingin mengabulkan permintaan ibunya. Akan tetapi perjalanan ke Mekah sangatlah jauh dan melewati gurun yang panas. Kemudian Uwais terus berpikir untuk mencari jalan keluarnya. Lalu dibelilah seekor anak lembu. Kemudian anak lembu tersebut digendongnya naik turun bukit. Setelah 8 bulan, berat lembu tersebut mencapai 100 kg. Otot Uwais semakin membesar sehingga ia menjadi kuat mengangkat apapun. Kini Uwais berjalan tegap menggendong ibunya, berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais terhadap ibunya. Ia rela menempuh perjalanan sulit demi memenuhi kebutuhan ibunya. Sesampainya di Ka'bah, mereka berdoa. Ketika sedang berdoa, Uwais hanya mendoakan ibunya agar dosa ibunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia tidak minta dosanya diampuni, cukuplah ridho dari ibunya yang membawa ia ke syurga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari kisah ini coba kita renungkan, sudah berapa banyak dosa yang kita perbuat pada orang tua kita? Dan apakah kita telah membahagiakan mereka seperti halnya Uwais? Coba kita bayangkan Uwais yang mempunyai penyakit mampu menuruti perintah ibunya, sedangkan kita yang masih sehat, permintaan orang tua yang sepele saja belum tentu kita penuhi. Betul apa betul? Pantas saja 14 abad yang lalu, tepatnya 1400 tahun yang lalu, Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Baik tidaknya seorang anak, soleh tidaknya seorang anak, tergantung kepada kedua orang tuanya. Kesimpulan pidato dari kami adalah, yang pertama, seorang anak wajib berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan berdosa besar apabila ia mendurhakainya. Yang kedua, janganlah kita bermain ponsel saat sedang dijenguk oleh kedua orang tua kita. Yang ketiga, berkatalah dengan lemah dan lembut. Dan yang terakhir, doakan setiap saat, khususnya setelah sholat 5 waktu. Sebelum kami akhiri, marilah kita doakan kedua orang tua kita agar mereka disehatkan badannya, dimudahkan rezekinya, dan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Angkatlah tangan, kita berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. Mintalah ampunan segala dosa untuk kita dan ibu ayah. Allahumma
menangis sedang tertawa. Putri cantik pakai selendang, jangan durhaka kepada kedua orang tua, nanti terkutuk seperti maling kundang. Demikianlah pidato yang dapat kami sampaikan. Kebenaran datangnya dari Allah, dan kalau ada salah datangnya dari kami mohon dimaafkan. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.